Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Imam Dina Salam dengan NIM 2107354 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada video kali ini saya akan membuat suatu video tentang tata cara membuat proyek ya menggunakan aplikasi SolidWorks, yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SKO atau simulasi komputasi otomotif. Jadi di sini kita akan membuat suatu bahan atau alat, yaitu menggunakan aplikasi SolidWorks. Baik, mungkin langsung saja kita ke tata caranya ya. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan pada saat pembuatan produk ini atau alat ini, yaitu pertama kita membuka lembaran baru pada SolidWorks. Dan setelah itu di sini kita akan memilih itu satuannya. Ada mulai dari IPS, inci, pound, second, MFGS, CGS, MKS. Namun kita milih MFGS ya. Baik, setelah kita buka lembaran baru, maka kita pilih di sini front plan, bagian front plan. Nah, setelah kita pilih front plan, selanjutnya kita akan membuat sketch ya. Baik, setelah itu, mari kita ambil sketch, itu yang bagian garis ya. Nah, kita buat itu garis sembarangan saja terlebih dahulu. Ini, ini. Terus kita tekan X. Selanjutnya setelah kita bikin garis ya seperti ini, selanjutnya kita buat tangan arc. Nah, tangan arc ini kita ambil di sini dan kita buat. Nah, lalu kita tekan X untuk memberhentikan. Baik, selanjutnya setelah kita buat tangan arc-nya, maka kita buat smart dimension ya. Ambil smart dimension, klik ini. Ini kita buat 16. Ini kita buat 25. Dan ini kita buat 50. Dan yang ini kita buat 85. Baik, selanjutnya setelah kita buat ukuran-ukurannya, selanjutnya akan kita buat fillet ya antara bagian ini dengan ini. Jadi kita ambil di sini get fillet ini dengan ini ya, itu 5 mili. Kita ganti di sini 5 mili. Setelah itu kita oke kan. Nah, sudah kita fillet, maka selanjutnya akan kita extruded. Baik, setelah kita buat fillet, maka selanjutnya akan kita extrude dengan menggunakan revolve
box base ini ya secara keseluruhan. Kita tekan ini, kita ambil biasanya sini, line, dan selanjutnya kita extrude. Nah, sudah nampak gambaran barangnya ya. Bisa kita ambil yang ini ya. Nih. Jadi akan berbentuk seperti ini kalau sudah kita extrude. Nah, setelah berbentuk seperti ini, maka bagian-bagian ini akan kita potong-potong ya. Kita potong-potong. eh Tadi kita ambil bagian tampaknya bagian atas ini ya. Nah, nih bagian atas ini nanti kita potong-potong berbentuk seperti pengait ya. Baik, setelah seperti ini, maka kita akan buat sketch ya. Sketch terlebih dahulu ya. Baik, setelah kita buat sketch, maka kita buat garis ya. Kita buat sketch, maka kita buat garis ya. Garis tegak lurus. Ambil di sini, terus sini dan sini ya. Dan setelah itu kita ambil smart dimension ya. Selanjutnya yaitu kita ambil smart dimension. Kita arahkan sini dan sini ya. Itu kita buat 120. 120 ya. Baik, setelah kita buat ukurannya seperti ini dan garis seperti ini, maka kita ambil offset entities ya. Yang ini. Oke, lalu kita pilih garisnya ya. Nah, jadi seperti ini kalau sudah offset entities. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita buat filletnya, yang garis yang ini ya. Dan ini itu 5 juga. Nah, seperti ini untuk filletnya. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka untuk yang garis yang tengah ini kita klik, lalu kita tekan Ctrl dan kita gabungkan dengan garis yang kedua ini. Selanjutnya kita pilih di sini for contraction ya, contraction, lalu kita centang. Nah, seperti ini ketika sudah digabungkan ya. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya akan kita potong bagian yang sebelah sini ya, dengan menggunakan extrude cut. Itu kita pilih ini, kita pilih drop all. Namun kadang-kadang di setiap komputer itu berbeda ya. Kalau di sini kita tidak centang flat set to cut, lalu kita centang ini. Nah, seperti ini. Jadi akan hilang otomatis. Baik, setelah kita potong, maka selanjutnya itu kita akan ambil yang view ini, lalu kita centang ini, yang garis ini. Maka akan ada otomatis garis tengah nih ya, garis di tengah. Nah, nanti akan kita berpedoman pada yang garis tengah ini untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka kita akan memotong bagian yang lainnya ya, yang bagian sini dengan menggunakan linear part trend ini, ambil yang circular part trend.
Selanjutnya kita centang. Kita ambil garis tengah lebih dulu. Nah, maka dia akan otomatis ya. Otomatis setelah itu baru kita centang. Nah, seperti ini gambarannya. Selanjutnya setelah seperti ini, maka kita ambil bagian ini yang tampak ini, kita ambil yang normal tuh atau bagian bawahnya ya, yang ini. Nah, setelah seperti ini, uh, setelah seperti ini, maka kita aktifkan sketnya. Aktifkan sket. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, maka akan kita buat lingkaran ya. Lingkaran di sini. Kita ambil yang circle. Terserah saja ya, ukurannya terserah gitu. Sembarangan saja terlebih dahulu. Kita oke kan. Selanjutnya setelah seperti ini, maka kita buat garis. Kita ambil garis. Kita ambil lurus. Selanjutnya kita buat juga di sebelah sini. Kita kira-kira saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pada garis itu mirror. Selanjutnya setelah seperti ini, maka eh, kita ambil yang mirror ditis. Pertama kita ambil yang ini. Nah, kan otomatis kita seperti ini. Nah, setelah baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya akan kita ambil smart dimension ya. Dimension. Pertama untuk lingkaran itu sekarang kita ambil 12. Ya, jarak ini dengan lingkaran itu 21. Dan yang ini garis yang kedua dengan yang ini itu 10. Nah, seperti itu. Oke kan. Baik, kita lanjutkan. Setelah seperti ini, maka selanjutnya kita potong ya. Menggunakan trim entities yang berbentuk ini gunting. Kita potong bagian yang tidak diperlukan. Nih, dua, tiga, empat. Nah, seperti itu untuk trim entities-nya. Setelah kita potong. Selanjutnya setelah seperti ini maka kita akan potong ya. Potong, gunakan extruded cut. Kita potong. Filter out. Nah, dia akan terpotong seperti ini. Nah, baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya akan kita potong ya. Kita potong bagiannya di sini. Kemudian kita ambil dulu
bagian terus kita ambil bagian sininya ya. Setelah itu kita aktifkan sketch. Terus kita buat lingkaran. Kita buat 2 buah ya. Serah dulu. Selanjutnya, setelah kita buat lingkaran, maka kita ambil smart dimension ya. Nah, buat di sini ukurannya 8. Nah, setelah itu kita equalkan kedua lingkaran ini dengan klik Ctrl. Nah, kita ambil equal. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita sejajarkan ya. Kita klik di sini, Ctrl. Kita ambil horizontal. Nah, setelah sejajar seperti ini. Dia akan jajar seperti ini ya. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya sudah kita lakukan, maka kita ambil Smart Dimension kembali. Dan kita buat yang ini dengan yang ini itu 25. Kan yang ini 40. Dan yang ini dengan 10 ya. 10. Nah, seperti itu. Lalu kita okekan. Selanjutnya setelah ini maka kita shortcut ya. Kita pilih profile. Kita lihat ya di sini ke arah panahnya akan ke sini. Lalu kita okekan. Nah, selanjutnya dia akan di lubang seperti ini. Kayaknya setelah seperti ini, maka kita akan buat lubang juga ya di masing-masing sisi ini. Linear pattern ya. Yang circular pattern. Kita ambil ini. Kita ambil yang ini. Nah, selanjutnya kita centang. Nah, seperti ini. Maka akan selesai ya. Terbentuk seperti ini. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ya di pembagian ini. Di atas ini akan kita buat lubang ya. Jadi kita ambil terlebih dahulu di bagian atas. Nah, seperti ini agar mudah membuatnya. Selanjutnya kita aktifkan sketnya. Nah, setelah itu baru kita buat lingkaran ya. Sembarangan saja terlebih dahulu.
Selanjutnya setelah kita buat seperti ini, maka selanjutnya kita buat kita kasih smart dimension. Ukurannya 10,5 ya. 10,5. Nah, lalu kita centang. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka kita extrude cut ya. Kita extrude dengan menggunakan seperti ini. Nah, kita tengok. Nah, lalu kita tarik panahnya sampai menembus ke bawah. Lalu kita centang. Nah, dia akan berlubang di tengahnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka kita buat canvernya ya. Canver di sini menggunakan yang fillet ini. Kita ambil yang canvernya. Maka kita ambil yang ini dan kita buat 1,5. Nah, seperti ini untuk canvernya. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka kita akan membuat di sini itu berupa ulir ya. Baik, selanjutnya kita akan buat ulir di bagian sini. Caranya seperti ini ya. Kita ambil thread. Kita oke. Kita pilih yang mau dikasih ulir ya. Di bagian sini. Maksudnya kita ini metric tab. Nah, di sini pilih M12 175 ya. 12,175. Setelah itu kita pilih di sini ke ini cut thread. Lalu kita centang. Nah, seperti itu. Baik, setelah seperti ini, maka setelah kita buat ulir juga, maka selanjutnya itu kita simpan atau save ya. Akan membuat untuk pegangan dari bearing pullernya. Mungkin kita langsung saja ya. Nah, di sini kita sudah ada eh, yang namanya lembaran kerja. Di sini kita pilih terlebih dahulu new untuk membuka lembaran kerja yang baru ya. Pilih OK. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka kita tinggal lagi memulai pekerjaannya. Baik, setelah kita buka lembaran baru, maka kita akan rubah terlebih dahulu ya dari satuannya. Kita pilih MLGS, yaitu milimeter, gram, dan sekon. Sini. Nah, setelah itu kita pilih front plane. Baik, setelah kita buat pilih bagian front plane, maka kita ambil sketch ya. Sketch, kita buat lingkaran. Nah, kita ambil lingkaran. Kita paskan di titik-titik tengahnya.
Nah, seperti ini. Setelah kita buat lingkaran, maka selanjutnya kita tentukan diameter atau smart dimensionnya, yaitu yang ini. Kita buat itu 16, sesuai ketentuan 16 milimeter. Kita centang. Baik, setelah kita eh, tentukan dimensinya, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk extrude-nya. Extrude ini kita pilih extruded boss. Nah, 10 meter. Di sini kita pilih mid plane. Nah, kita pilih ukurannya 10 milimeter ya. Baik, setelah seperti ini, maka kita ambil bagian tampak depannya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perkecil dan kita klik terlebih dahulu front plane. Nah, seperti ini kita perkecil ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan ambil sketch, kita ambil garis ya. Nah, kita sorot sini. Nah, sudah seperti ini, maka kita ambil garis, kita insert, kita sorot di sini ya. Nah, seperti ini. Namun kalau dia tegak lurus, maka kita geser ke kirinya sedikit. Kita buat garis barangan. Nah, lalu kita centang. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita pilih Smart Dimension ya. Pilih di sini, Smart Dimension, aktifkan Smart Dimension. Yang pertama, jarak ini dengan ini ya, itu kita buat 5. Selanjutnya jarak ini, itu 20 ya. Tuh. Selanjutnya ini, tuh 10. Ini ke sini, ke 100. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya harus kita buat smart dimension untuk yang ini. Ini dengan ini. Nah, dengan kemiringan itu 60. Nah, seperti itu. Kita nah,
Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengekstrud box yang bagian ini lagi. Kita ambil yang ini, kita ambil juga mid plane, sesuaikan dengan yang tadi gitu. Dan posisi dan tebalnya 10 mili. Kita centang. Nah, kita sudah dapat dua ya, dua bangunannya. Kita sorot terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita pilih posisi yang bagian sini ya. Atau yang sini juga boleh itu. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita klik terlebih dahulu front plan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita kasih tiga titik, itu 3 point R ini. Nah, namun kita sorot terlebih dahulu, di mana titiknya yang pas. Nah, kita pindahkan ke yang bawah ini. Dan kita kira-kira saja terlebih dahulu ininya. Terus kita checklist. Selanjutnya kita buat smart dimensionnya dari 4, sininya 75. Nah, jadi telah seperti ini 75, maka selanjutnya kita geser titik ini ke atasnya ya. Nah, setelah itu kita kasih jarak antara titik ini dengan ini yaitu 5. Nah, setelah itu baru kita centang gitu. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya harus kita kunci terlebih dahulu titiknya. Kita klik, tekan kontrol, dan yang satu lagi. Nah, kita pilih vertikal di sini. Nah, sampai dia seperti ini ya. Kita checklist. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita exit sketch terlebih dahulu. Pilih di sini ya. Nah, setelah itu, maka kita ambil yang eh, reference geometri ini. Kita ambil plan. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, maka untuk yang garis referen tuh kita klik yang ini. Sedangkan untuk yang verse-nya kita klik yang ini. Nah, misalnya di sini ada perpendicular, ya centang. Nah, kita ambil yang plan ini, ambil normal tuh. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan buat sketch untuk ambil yang ellipse. Kemudian kita zoom di sini. Kita buat sama tuh lingkaran. Itu kita tarik. Nah, seperti itu. Sebenarnya setelah seperti ini, maka akan kita tentukan eh, untuk
ukurannya ya, ukurannya. Nah, setelah seperti ini maka kita tentukan itu smart dimensionnya. Untuk yang ini dengan ini itu 7,5. Sedangkan yang ini dengan ini itu 12,5. Kita centang. Nah, setelah seperti ini maka kita kembali ke bentuk tiga dimensinya. Nah, kita exit sketch. Nah, sini sudah kelihatan ya bentuknya. Ini bentuknya. Nah, setelah seperti ini maka akan kita sweep ya, sweep boss. Kita pilih yang ini ya. Nih. Terus kita tentukan mana yang mau kita sweep. Kita pilih yang ini dan yang ini. Nah, ya akan kelihatan gitu. Nah, udah nampak ya itu bentukannya. Nah, setelah itu akan kita hilangkan yang sudut matinya. Nah, selanjutnya itu akan kita fillet ya untuk menghilangkan sudut-sudutnya ini. Kita ambil fillet, kita ambil yang paling kiri ini ya. Dan fillet, kita tentukan untuk pokoknya 5 mili. 5 mili. Lalu kita pilih yang mana akan mau kita fillet. Nah, setelah apa, baru kita oke kan. Nah, dia akan tuh seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka kita kembalikan kepada bentuk tiga dimensinya ya. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Maka kita akan membuat lingkarannya di sini. Kita aktifkan sketch, kita ambil lingkaran, kita centang. Setelah itu, maka kita tentukan untuk ukuran lingkarannya ya, itu 8 mili. Kita centang. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita lakukan itu extrude cut. Nah, di sini kita ambil extrude cut, kita ambil sini through out, lalu kita centang. Nah, kita sudah nampak ya. Nah, seperti ini kalau sudah di extrude. Nah, setelah selesai, eh, kita kembalikan ke sini ya.
Nah, setelah selesai, Kak sudah dapat lengannya, Kak selanjutnya kita save terlebih dahulu. Save as. Kita save. Nah, seperti itulah cara untuk eh, membuat eh, bearing pulernya. Nanti jika kita butuh tiga ini, maka nanti ketika di assembly kita kombinkan tiganya. Nah, setelah kita buat part yang kedua, maka akan kita lanjutkan kepada part yang ketiga ya. Sama kita harus pilih dulu Neo, pilih part. Nah, setelah itu kita pilih terlebih dahulu untuk satuannya, jangan lupa MEGS. Baik, setelah kita tentukan ukurannya, ukuran satuannya, maka kita pilih front plane. Setelah itu kita ambil rectangle. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya, setelah ini maka kita tentukan smart dimensionnya. Ini 6, ya 110. Selanjutnya setelah seperti ini kita buat garis ya. Yes. Sini, ini, ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita tentukan untuk smart dimensionnya. Ya, kita tentukan untuk smart dimensionnya. Ini ke sini itu 20 ya. Oh, ini ke sini. Selanjutnya yang kita tentukan jarak ini dengan ini itu 4.
Dan ini itu 45. Baik, setelah seperti ini maka kita pilih trim entities, trim to closet ya. Lalu kita pilih yang mana mau kita buang. 1, 2, kita centang. Nah, seperti itu. Mungkin di sini ada kesalahan juga dari sini ke 10 ya. Nah, setelah seperti ini maka selanjutnya setelah kita potong ya trim entities di bagian sini ya. Nah, setelah seperti ini maka selanjutnya kita ambil default, kita pilih asnya ini, selanjutnya kita oke kan. Nah, sudah berbentuk ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan mengerjakan kepala bautnya di sini ya. Kita ambil sketch, ambil ini, kita aktifkan sketchnya, kita ambil font, kita tarik keluar, kita centang. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, maka selanjutnya kita pilih Smart Dimension. Smart Dimension dari polygon ini adalah 17. Selanjutnya kita posisikan untuk ininya ya, klik make horizontal. Nah, supaya poligonnya datar. Selanjutnya setelah seperti ini, maka kita extrude. Itu kita buat 25 ukurannya. Oke kan. Nah, setelah seperti ini, mari kita lihat dulu bentukannya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka kita ambil front plane lagi. Ambil normal tuh. Kita akan memotong kepala baut ya. Caranya seperti ini. Nah, kita akan memotong kepala baut di sini ya. Kita ambil garis. Kita posisikan di sudut. Tarik bawah. Atas. Ini, sini. Nah, dan dia akan berbentuk segitiga. Selanjutnya akan kita tentukan smart dimensionnya. Nah, setelah seperti ini, maka akan kita tentukan dulu smart dimensionnya. Yang pertama ini itu 1 ya, 1 mili. Tuh. Ya,
is. Maksudnya yang ini dengan ini itu kita buat 30. Nah, selanjutnya setelah eh, seperti ini, maka kita akan buat garis bantunya ya. Kita ambil center line, kita tarik ke atas. Teks. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita remove pilih ini. Nah, dia akan otomatis ya. Tentang. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan buat ulir lagi ya. Kita kembalikan dulu ke seperti ini. Nah, kita akan membuat ulirnya di bagian sini. Nah, cara untuk membuat ulir, pertama kita harus ambil Alt Wizard terlebih dahulu. Yang ini, kita ambil treat. Oke. Nah, untuk yang pertama itu untuk treat location, ambil yang bagian tepinya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita tentu yang kedua, itu bagiannya. Eh, Ini bagian tapaknya. Kita centang offsetnya. Selanjutnya kita atur untuk ukurannya itu 80 dan kita aktifkan panah yang di sini ya. Yang sini. Nah, untuk kedalamannya sendiri di sini kita rubah jadi 100 mm. Mm. Selanjutnya yaitu untuk tipenya itu metric die, beli metric die. Tunggu ya, dia agak loading metric die. Nah, setelah seperti ini, setelah kita sesuaikan dengan aturan yang ada, sudah sesuai ya semuanya. Heart rate, right hand rate, RAM, take day. Nah, sebenarnya kita centang.
Nah, setelah seperti ini, maka sudah selesai ya, itu ulirnya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah, nah, tinggal assembly lagi. Kita bisa simpan terlebih dahulu ya. Kita save nama ulir. Ulir, ulir. Nah, seperti itu untuk pembuatan ulirnya. Setelah seperti ini, maka nanti akan kita assembly semuanya. Komponen-komponennya akan menjadi seperti ring bulat. Baik, selanjutnya kita akan menyatukan beberapa komponen yang tadi. Pertama kita beli Neo, kita beli assembly. Nah, di sini kita akan assembly dari komponen-komponen yang tadi. Baik, setelah itu mari kita insert komponennya. Sini ya. Tuh, dan kita masukkan untuk komponen hook. 3 buah ya. Nah, setelah itu kita ambil yang matte, ambil yang bagian dalam ini kita matte dengan sini. Oke, ini kita pastikan dulu ya, sudah tergabung atau belumnya. Selanjutnya yang kita akan matte eh, yang bagian sini ya. Ini.
Nah, selanjutnya yang bagian keduanya klik ini, oke kan, cek. Nah, sudah dua. Sebenarnya untuk bagian yang ketiga ini kita matchkan juga dalam sini. Dan kita matchkan lagi bagian sini dan yang sini ya. Nah, pun kita balikkan. Oke, yes. Kita perselang sedikit ya. Baik, kita match yang bagian dalam ini. Yang di sini ya. Nah, dia kan sudah tergabung. Nah, selanjutnya kita match yang bagian sini ya. Dan yang di dalam sini. Nah, lalu kita centangkan ini. Centang, kita okekan, kita centang. Nah, kita ambil yang ini. Kayak ini bisa kita geser ke bawah ya. Nah, seperti itu. Untuk cara eh, penyatuannya. Nah, sudah satu ya. Ya, untuk mensamakan sudut-sudut kakinya ini, maka kita mat juga. Ini matkan dengan yang ini. Matkan. Ini. Dan yang ini dengan kita matkan dengan nah, seperti itulah untuk cara matnya ya. Kita kembalikan ke pesawat. Nah, mungkin itu untuk cara mengematkannya. Baik, selanjutnya setelah kita assembly dari bagian-bagian yang ini,
Selanjutnya akan kita pasang baut ya. Pertama kita insert komponen, kita cari di sini bearingnya, clear bearing puller yang ini ya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengassembly kedua ini. Baik, selanjutnya yang langkah pertama kita lakukan adalah memat. Kita ambil posisi mat di sini. Kita matkan yang bagian ini terlebih dahulu dengan bagian luarnya ini. Nah, nah seperti ini. Lalu kita centang. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, maka kita akan membuat bahwa ulir ini bisa berputar ya. Pertama itu kita dorong ke bawah terlebih dahulu, lalu kita lihat di sininya ya. Selanjutnya kita mat yang bagian sininya. Ini, terus kita pilih di sini mechanical match. Kita ambil di sini screw. Kita buat sini distansinya 1,5. Baik, di sini kita rubah ya 1,75 bukan 1,5. 1,5. Misalnya kita zoom di sini, kita ambil bagian tepi ini dan nah, kita centang lagi. Nah, untuk mentesnya ke sini. Bisa kita diputar ya bautnya. Nah, bisa diputar ya. Nah, kita putar. Nah, di sini bisa diputar ya bautnya. Nah, nah, seperti itu untuk memetkannya. Baik, setelah seperti ini, maka selanjutnya kita akan memberi baut di bagian lubang-lubang ini ya. Untuk angkanya kita ambil library. Ini kita ambil toolbox. Kita tekan add in now nih. Nah, kita pilih INC metric ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita ambil di sini library-nya, kita klik yang ini, kita ambil yang hexagonal. Selanjutnya kita ambil yang format. Format ini kita tahan. Nah, seperti ini. Eh, kita rubah M-nya menjadi M8. Kita centang ya. Bentar, ada kesalahan sedikit ya. Sebenarnya seperti ini, kita ambil library tadi ya. Kita ambil yang format. Format. Kita rubah ini ukurannya jadi M8. Untuk length-nya kita buat 35 saja ya. 5. Lalu kita centang. Kita buat dia searah ya.
lakukan yang sama. Dan satu lagi ya. Sudah dua. Satu lagi ya. Kita kasih di sini satu lagi. Ukurannya sama ya, M8. Tuh, lengthnya 35 centang. Nah, kita kembalikan ke posisi awal. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan masang baut ya. Kita ambil di rib tadi. Kita ambil yang nuts nih ya. Kita ambil yang hex plank. Nah, kita pastikan 8. Ambil 3 saja ya. Pernah 3 bautnya. Oke. Selanjutnya kita matkan satu persatu bautnya. Kita matkan bagian dalam dengan yang sini. Nah, karena dia belum rapat, kita bisa matkan lagi yang bagian sininya dengan bagian sini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Matkan yang bagian sini. Bagian sini ya. Kita matkan ya. Sini. Oke. Kita matkan lagi. Sini. Bagian sini ya. Nah, itu. Kita tarik ke sini dulu. Nah, selanjutnya kita matkan lagi yang sini dengan sini. Dan ini ya. Kita matkan. Nah. Lalu stay itu ya. Nah, ketiga bautnya sudah selesai seperti ini. Seperti itu untuk mematkannya. Nah, seperti ini. Setelah jadi ya untuk bearing puller sendiri. Ini bentuknya. Nah, sebenarnya bisa kita rubah warnanya. Mungkin kita ambil warnanya ya. Bisa kita rubahnya di warna merah, hijau, dan lainnya ya. Kita ambil sini merah coba.
Tang. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jadi untuk pembuatan bearing puller ini telah selesai kita lakukan. Nah, saya kita putar-putar ini. Jadi begitulah tata cara untuk membuat bearing puller sendiri ya. Jadi mungkin itu untuk tugas proyek dari melengkapi tugas UTS. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan untuk pembuatannya. Mungkin salah dan janggal mohon maaf. Kita tutup ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di proyek yang berikutnya.